Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devni Nabila dari Universitas Yarsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Akuntansi. Saya di sini ingin menjelaskan tentang pengujian data kuesioner primer. Uji hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah prestasi praktikum aplikasi software SPSS dengan variabel independen dalam penelitian ini adalah kemandirian belajar atau X1 dan motivasi berprestasi X2. Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis dilakukan dengan cara sebagai berikut. Analisis regresi linier berganda, pengujian parsial, dan pengujian simultan dalam analisis regresi linier berganda. Uji koefisien determinan atau R-square dalam analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda yaitu banyak faktor dipengaruhi lebih dari satu variabel yang dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh dari beberapa variabel bebas atau independen terhadap variabel tidak bebas atau dependen. Persamaan regresi untuk penelitian ini adalah Y sama dengan alfa tambah beta 1x1 tambah beta 2x2 tambah E. Bagan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Di sini untuk variabel x1 dan variabel x2-nya itu memiliki pengaruh yang terpisah atau pengaruh secara parsial terhadap variabel y. Pengujian simultan dalam analisis regresi linier berganda menyatakan bahwa pada dasarnya uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan atau bersamaan terhadap variabel dependen. Nah, rumusan hipotesis dalam analisis regresi ini, H0 sama dengan hipotesis ini menunjukkan data secara simultan atau individu tidak berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. H1 hipotesis ini menunjukkan data secara simultan atau individu berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Lalu untuk mencari nilai F-tabel yaitu F-tabel sama dengan K titik 2 N kurang K, di mana K adalah jumlah variabel independen dan N adalah jumlah sampel yang digunakan. Nah, untuk dasar pengambilan keputusannya, jika nilai F hitung lebih besar dari F-tabel, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait. Jika nilai F hitung lebih kecil dari F-tabel, maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terkait. Lalu berdasarkan nilai signifikannya, jika nilai sig lebih kecil dari 0,05, maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Jika nilai sig-nya lebih besar dari 0,05, maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Nah, untuk uji statistik T, pada dasarnya menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dan menerangkan variasi-variasi variabel dependen. Uji signifikan T berguna untuk mengetahui pengaruh variabel X secara parsial terhadap variabel Y. Rumusan hipotesisnya itu untuk H0, hipotesis ini menunjukkan data secara parsial atau individu tidak berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Untuk H1-nya berarti secara parsial atau individu berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Nah, untuk rumus mencari nilai T-tabelnya itu
alfa bagi 2 n kurang k kurang 1 atau df residual. Nah, dasar pengambilan keputusannya itu berdasarkan nilai T hitung dan T tabel. Jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait. Jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terkait. Berdasarkan nilai signifikannya, jika nilai sig lebih kecil dari 0,05, maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Jika nilai sig-nya lebih besar dari 0,05, maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Untuk uji koefisien determinasi, bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Nah, di sini pengambilan keputusannya, jika nilai R² semakin mendekati angka 1, maka semakin kuat kemampuan variabel independen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Nah, sebaliknya, jika nilai S² semakin mendekati angka 0, maka semakin lemah kemampuan variabel independen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Nilai kontrol data yang baik adalah nilai adjust R² bernilai positif. Nah, kita langsung menguji aja. Di sini saya sudah mengimport datanya. Pertama kita klik analyze. Pilih regression, klik linear. Nah, di sini yang dependen kita masukkan prestasi praktikum. Lalu untuk independennya kita masukkan kemandirian belajar dan motivasi berprestasi. Kita klik statistik. Di sini kita checklist yang estimate, model fit, covariance metric, dan collinearity diagnostic. Continue. Plotnya itu kosongin aja dan save-nya juga kosongin aja. Terus kita langsung oke aja. Nah, ini adalah outputnya. Sekarang kita melakukan pengujian hipotesis dengan cara analisis regresi linear berganda. Kita lihat tabel koefisien. Nah, di sini persamaan regresinya itu Y sama dengan alfa tambah beta 1 X1 tambah beta 2 X2 tambah E, di mana alfa adalah nilai konstanta dan B1 dan B2-nya adalah nilai koefisien. Nah, kita lihat di sini. Di tabel B ini nilai konstannya itu adalah 7,784, yang artinya nilai alfa atau nilai konstannya sebesar 7,784 bernilai positif. Selanjutnya untuk nilai koefisien variabel X1 atau kemandirian belajar itu sebesar 0,372 bernilai positif juga, yang artinya variabel X1 memiliki pengaruh sebesar 0,372 terhadap variabel Y. Selanjutnya untuk nilai koefisien variabel X2 yaitu 0,557 motivasi berprestasi, ini berarti positif. Nah, berarti variabel X2 ini memiliki pengaruh sebesar 0,557 terhadap variabel Y. Selanjutnya kita melakukan uji statistik E. Untuk uji statistik F kita lihat yang tabel ANOVA. Di sini F hitungnya adalah 99,450
Nah, nilai F tabelnya kita lihat di sini. Nah, untuk uji F tabelnya itu K titik 2 N kurang K, di mana N adalah jumlah sampel yang digunakan dan K jumlah variabel independen. Nah, di sini jumlah variabel independennya itu kan 2 ya, karena tadi ada kemandirian belajar dan motivasi berprestasi. Dan untuk nilai N-nya, jumlah sampel yang digunakannya itu kita lihat dari jumlah responden. Di sini jumlah respondennya itu ada. Nah, jumlah respondennya itu di sini ada 171. Berarti 171 dikurang 2, 169. Berarti 2,169. Kita lihat di F tabel. Nah, kita cari 169. 169,2. Nah, ini 3,05. Berarti nilai F hitung lebih besar dari F tabel, yang artinya variabel X1 dan X2 memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Nah, berarti hipotesis yang kita ambil adalah yang A1. Selanjutnya kita lihat sebagai nilai signifikannya. Ini nilainya 0,000, yang artinya lebih kecil dari 0,05. Artinya juga sama, bahwa variabel X1 dan X2 memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Selanjutnya kita melakukan uji statistik T. Di sini kita bisa lihat bahwa nilai T hitungnya itu terpisah antara variabel X1 dan X2-nya. Jadi sekarang kita lihat yang T hitung variabel X1. Variabel T hitung X1 itu ada 5,648. Nah, untuk mencari nilai T tabelnya, T tabelnya itu adalah alfa dibagi 2,2 N kurang K kurang 1 atau DF. Nah, alfanya itu tingkat kepercayaan penelitian, N-nya itu jumlah sampel yang digunakan, K itu jumlah variabel independen, dan DF residual adalah derajat kebebasan nilai residual. 171 dikurang 2 dikurang 1 hasilnya 168. Nah, sekarang kita harus cari 0,025 dan titik koma 168. Kita lihat di T tabel. (0,025) 168, berarti nilai T tabelnya adalah 1,97419, yang artinya nilai T hitung lebih besar dari T tabel. Maka variabel X1 atau kemandirian belajar ini memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Selanjutnya, untuk nilai T hitung variabel X2 itu ada 8,882, yang artinya nilai T hitung ini juga lebih besar dari T tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel X2 ini memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Nah, kita juga bisa lihat dari nilai signifikasinya bahwa 0,005 ini lebih kecil dari 0,05. Maka adanya pengaruh terhadap variabel X1 dan X2 dengan variabel Y. Maka hipotesis yang kita ambil adalah H1.
Selanjutnya kita akan melakukan uji koefisien determinasi atau ASWER. Nah, kita lihat tabel di model summary, ada R square-nya itu yaitu 0,542 dan AJIS R square-nya itu 0,537. Nah, di sini kita lihat bahwa jika nilai R-square semakin mendekati angka 1, maka semakin kuat kemampuan variabel independen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Berarti dapat kita simpulkan bahwa R-square ini mendekati angka 1, 0,542. Maka dapat menjelaskan variabel dependennya itu, variabel X1 dan X2-nya itu dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel Y. Lalu kita lihat di AJIS square. Lalu kita lihat di AJIS R square. Untuk AJIS R square ini bernilai positif, yaitu 0,537 karena memiliki nilai kontrol data yang baik gitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.